Selamat pagi, salam sejahtera. Sini saya akan mereview proposal penelitian ya, yaitu mengenai kualitas pelayanan ini ya, kualitas pelayanan. Nah, jadi di bab satu ini, latar belakang, kamu harus pertama itu menceritakan kenapa kamu memilih judul ini, kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua, kamu harus cari fenomenanya atau gap research namanya. Ada permasalahan nggak dengan kualitas pelayanan pada PT event ya, event organizer PT Indonesia Penuh Rejeki Medan. Nah, ada nggak masalah di sini mengenai kualitas pelayanannya yang kamu jumpai selama kamu magang di sana? Kalau yang bisa Bapak baca di sini, ini kamu sudah mengatakan peserta event disuguhi dengan pelayanan yang baik, sehingga kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat membangkitkan kesan positif. Nah, kalau kita baca dari paragraf ini, maka semuanya sih sudah baik-baik saja gitu, sehingga nggak ada yang perlu diteliti. Nah, ya, jadi para pembaca itu ataupun penilai lah kita bilang ya, menganggap ya sebenarnya nggak ada yang harus diteliti di sini, sehingga kamu harus mencari judul yang lain. Nah, gitu. Jadi harus dapat permasalahan ya, gap riset namanya, atau fenomena yang ingin kamu teliti dari permasalahan itu. Nah, kalau di sini hal itu tidak kita jumpai, kita tidak menjumpai hal itu. Belum Bapak lihat di sini permasalahan yang ada pada kualitas pelayanan, belum nampak. Nah, itu. Dan yang kemudian yang kedua, di latar belakang itu nggak boleh atau paling pantang lah dihindari banyak kali penelitian terdahulu seperti ini. Ini tempatnya nggak di sini, jangan ada lah ini di sini. Ini di bab 2 aja, penelitian terdahulu ini menyatakan ada keterkaitan. Penelitian Panjaitan dan Yuliati menyatakan ada keterkaitan, ada pengaruh. Nah, ini nggak perlu di sini. Ini semua tidak diperlukan di sini ya. Jadi kamu cerita mengenai pengamatanmu di sana selama kamu magang. Itu yang kamu ceritakan di latar belakang ini dan bukan penelitian orang lain. Ya, yang kamu ceritakan apa yang pengamatan kamu selama magang di PT Indonesia Penuh Rezeki tadi, apa permasalahan kualitas pelayanan di sana? Bagaimana pelayanan di sana? Apakah buruk? Pelayanan ini pun ada bagian-bagiannya ya, dimensi-dimensinya. Ada yang bukti fisik ya, ada assurance, ada empati. Nah, dengan bukti-bukti fisik itu misalnya apa ya, gedung atau peralatan, apakah yang dimiliki PT Indonesia Rezeki ini sudah bagus? Kemudian jaminan, apakah pekerjaan IO event organizer PT Indonesia Penuh Rezeki ini sudah bagus, artinya sudah ada jaminan bahwasanya pekerjaan mereka itu sudah baik. Nah, ini contoh ya. Kamu yang lebih ngerti ya, sebab Bapak juga latar belakangnya bukan dari MAIS ya. Kemudian empati, apakah para karyawan ya, karyawan di PT Indonesia Penuh Rezeki ini benar-benar memperhatikan kliennya. Kalau misalnya klien itu mengalami kesusahan, apakah eh, para karyawan event organizer ini cepat tanggap gitu ya.
akan kesulitan atau kesusahan yang dialami oleh para klien. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, nggak apa-apa lah kalau Bapak ketikkan di sini ya. Nah, jadi di sini tuh yang paling kosong ya, maksudnya apa permasalahan tuh? Misalkan di sini. Apa fenomena permasalahan atau namanya lagi istilahnya gap research. Gap research dari penelitian ini. Di mana judul penelitiannya kan kualitas pelayanan. Jadi apa permasalahan dari kualitas pelayanan PT Indonesia Penuh Rezeki ya. Apa permasalahannya? Oke, satu misalnya dari bukti fisik. Nah, permasalahan dari yang bukti fisik. Kemudian permasalahan apa ya? Assurance atau jaminan. Kemudian permasalahan dari empati ya. Itu ada 5 itu kalau saya nggak salah. Kita lihat dulu ke bawah ya, tulisan yang kamu buat. Bukti fisik keandalan, daya tanggap Suren, jaminan keandalan daya tanggap dan empati. Empati, daya responsiveness ya, keandalan, responsiveness, daya tanggap. Responsiveness, daya tanggap. Apa permasalahan dari responsiveness? Apa permasalahan dari daya tanggap? Nah, itu dia. Permasalahan ini. Apa permasalahan responsif? Apakah karyawan tidak responsif? Apa permasalahan empati? Satu lagi tadi, lupa Bapak. Apa permasalahan empati? Assurance, di fisik, jaminan, empati, daya tanggap. Sama tadi ya, satu lagi ya. Apa permasalahannya? Ini harus kamu terangkan dulu. Kualitas. Empati, jaminan, daya tangkap, keandalan ya, keandalan. Baru daya tangkap. Keandalan, responsiveness itu keandalan ya. Nah, ini. Kalau bukti fisik itu misalnya peralatan lah ya. Contoh bukti fisik misalnya peralatan ya. Misalnya gedung, peralatan. Jadi misalnya gedungnya kurang besar misalnya. Gedungnya kurang bersih misalnya ini. Kurang bersih atau tidak punya gedung sendiri atau tidak punya gedung sendiri hanya menyewa. Nah, itu contohnya ya permasalahan. Kemudian jaminan.
kinerja, pekerjaan yang dilakukan kurang. Contoh, pekerjaan PT Indonesia ini, pekerjaan perusahaan kurang bagus, kurang baik. Contoh, empati. Contoh, jika klien mengalami kesulitan, karyawan perusahaan kurang mau membantu kesulitan klien. Nah, ini contoh-contoh permasalahan ya. Nah, ini yang harus kamu kamu buat di sini di dalam latar belakangmu ini. Ya, apa fenomena permasalahan gap research dari penelitian ini? Ini yang harus kamu tampilkan di sini gitu loh. Nah, itu. Ya, kalau bisa dilengkapi lagi dengan ini ya, foto-foto. Ya, lebih baik lagi ditampilkan dengan foto-foto. Nah, sebelum kamu masuk ke alinea ini, perusahaan event organizer merupakan. Nah, sebelum kamu masuk ke sini, di sini semua harus diisi permasalahan-permasalahan ini. Gap riset ini. Ini semua harus diisi. Ya, sebelum kamu cerita mengenai perusahaan event. Atau kamu cerita event dulu lah, apa event itu. Event itu apa? Nah, gitu. Jadi masih panjang ini ya nampaknya ini. Proposalmu ini masih masih panjang lagi nih. Mau diperbaiki. Jadi ini satu step dulu lah. Satu step dulu ya. Siap dulu step satu ini. Permasalahan-permasalahan sama gap research tadi. Baru nanti kita nambahin lagi. Nah, jadi kita lihat dulu. Kamu menyelesaikan, siapa namamu tadi, Jai, ini menyelesaikan gap research ini. Permasalahan atau gap research. Baru nanti kita sambung lagi. Ya, jadi Bapak lihat dulu bagaimana progresmu, bagaimana kemajuanmu membuat yang di atas itu tadi. Ya, demikian saja dulu, singkat-singkat aja dulu. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.